Contohnya, kita di Nusantara ini sering mendengar gelar tokoh yang bernama Maulana Maghribi. Bukan Maulana Yamani, bukan Maulana Hadrumi. Artinya, ini adalah seorang tokoh yang berasal dari Maghrib, Maroko, bukan dari Yaman. Nah, kemudian juga ada tokoh, semisal ayahnya Sunan Ampel. Gelarnya adalah Ibrahim Asmarkandi, yang terindikasi berarti dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Dan juga beberapa tokoh Wali Songo, gelarnya bukan Habib, tapi Makdum. Contohnya Sunan Bonang, Makdum Ibrahim. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat Subhansa dan Satana di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas masalah habaib. Dan kali ini ada sebuah video yang cukup penting untuk kemudian kita edukasikan kepada publik dan umat Islam terkait dengan bagaimana hiruk pikuk masalah habaib, tes DNA dan keturunan Wali Songo. Dan bagaimana sikap-sikap mereka dan pandangan-pandangan mereka dalam menyikapi persoalan ini. Kali ini para youtuber NKRI ini bertandang ke kediaman Kiai Maduddin Usman. Dan di sana ya salah seorang ya dari keturunan Wali Songo ini dari Terah, Banten ini kemudian mengupas tentang bagaimana sejarah perjalanan para habaib ini masuk di Indonesia dan seperti apa tes DNA, kode-kode tes DNA dari sebagian dari kalangan mereka, dan seperti apa kontribusi dari Wali Songo. Dan Wali Songo sendiri memiliki jalur nasab yang sebenarnya itu berbeda dengan data-data yang dimiliki oleh Ba'alawi yang mengatakan bahwa dia dari Syekh Malik atau dari jalur Asmat Khan. Tetapi ternyata bahwa dari sebagian tes DNA yang dilakukan oleh keturunan Wali Songo itu justru mengkonfirmasi sejumlah catatan-catatan atau manuskrip kuno yang mereka miliki. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak sama-sama seperti apa pemaparan yang cukup brilian ini. Kita simak dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan Sohibul Baik Kiai Haji Maduddin Usman dan para alim ulama, Kiai Maujud, Abah Yai Yusuf Al-Mubarak Al-Jalani Al-Hasani, dan juga tamu kita dari Jogja, Gus Fuad Leret, Gus Islah, Pak Komandan dari Densus dan lain sebagainya. Yang mohon maaf juga para mujahid zaman now, para YouTuber yang kami hormati juga. Dan mohon maaf yang tidak dapat kami sebut satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat. Selamat datang di bumi Banten, di pesantren Nahdlatul Ulum. Nama jalannya Jalan Nawawi Muda. Jadi alhamdulillah tokoh kita Kiai Maduddin Usman ini insya Allah dengan rumahnya atau pesantrennya ada di Jalan Nawawi Muda, insya Allah ini melanjutkan perjuangan Syekh Nawawi Al-Bantani di masa lalu, di masa kekinian. Di masa lalu Syekh Nawawi ini juga dengan ulama Banten lain, dengan misalkan Syekh Abdul Karim Tanara, dengan Syekh Asnawi Caringin, itu menggelorakan perjuangan melawan penjajah Belanda. Namun sayangnya di masa itu di counter oleh pihak penjajah Belanda dengan sesama yaitu Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi dari kalangan Ba'alawi. Ternyata permasalahan dengan kalangan habaib Ba'alawi ini tidak hanya zaman sekarang, tapi ternyata sudah ada permasalahan dari zaman ke zaman di bumi Nusantara ini. Bahkan di Banten ini pun juga pernah terjadi selain di abad 19, di abad 18 pernah terkudeta Kesultanan Banten oleh Syarifah Fatimah Ba'bud di tahun 1750 sampai dengan 1752. Jadi kalangan Ba'alawi ini ternyata pernah ada permasalahan dengan kalangan pribumi dan kalangan warga Wali Songo, warga Kesultanan Banten di abad 18, di abad 19, dan zaman now di abad 21 terjadi lagi permasalahan. Dan insya Allah permasalahan ini dimulainya juga bukan dari kita yang memulai, bukan bangsa pribumi yang memulai, tapi dari ulah oknum-oknum mereka sendiri. Dari oknum-oknum itu sendiri, mereka ada yang sombong dengan nasabnya, ada yang zalim merendahkan orang lain, ada yang kemudian mengkapitalisasi umat, dan hal-hal yang negatif-negatif ini menjadikan seorang ulama Banten melakukan ijtihad amar ma'ruf nahi munkar, yaitu Kiai Maduddin Usman dengan mengkaji data-data kitab bahwasanya ada permasalahan dalam nasab mereka, leluhur mereka yang belum sesuai dengan kaidah ilmiah secara data kitab.
Yakni kalau yang lain sudah baca, ada jeda riwayat 500 tahun atau 5 abad dari semenjak zamannya Ubaidillah, tokoh leluhur mereka, sampai dengan di abad 9 Hijriah, kalau di Masehikan abad 15, baru ada pencatatan sebagai keturunan daripada Ahmad Al-Muhajir, yang mana dalam data resmi Ahmad Al-Muhajir ini hanya berputra 3, Muhammad, Ali, dan Hussein. Nah, ini ada kemudian disambungkan kepada nasab Ahmad bin Isa Al-Basri bin Muhammad Naqib bin Ali Raidi bin Jafar Shodiq bin Al-Bagir bin Ali Sinabidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad bin Isanya betul nasabnya, tapi Ubaidillahnya ini yang masih menjadi kajian oleh Kiai Imad bin Usman, dan alhamdulillah menjadi pencerahan bagi kita semua. Nah, namun demikian, permasalahan kitab ini saja sebenarnya hanya dari salah satu faktor. Dari faktor lain, kalangan Ba'alawi Yaman pun juga ada kekurangan dari kesaksian isbat nasab dari nakib internasional. Nah, kalau mereka mengklaim sebagai turunan Rasulullah dari jalur Yaman, yang mana Ahmad Al-Muhajir ini pindahan daripada Irak, semestinya mereka juga diakui oleh nakib Irak dan juga nakib internasional lainnya. Karena sesama Zuriat Ahlul Bait ini ada jaringan asosiasi nakibnya yang ada dari Maroko, Libanon, Irak, Iran, Mesir, dan lain-lain. Nah, semestinya kalau mereka terkonfirmasi nasabnya, harusnya juga ada kesaksian tersebut. Tapi ternyata tidak ada. Itu yang kedua. Jadi kalau keimat, baru dari satu faktor masalah kitabnya, ada putus-putus riwayat. Yang kedua, kurangnya isbat kesaksian nasab. Yang ketiga, di zaman now, zaman canggih, sudah ada penelitian tes YDNA. Jadi, apabila dalam data, kita misalkan ulama-ulama terdahulu itu, atau ulama internasional, mengedepankan husnuzon. Kalau Ahmad Al-Muhajir ini, siapa tahu, nikah siri, punya anak yang belum tercatat, bisa saja kan terjadi kemudian seperti itu, maka kemudian haruslah dites DNA untuk membandingkan genetik daripada zuriat Nabi yang lain dengan zuriat Ba'alawi Yaman. Nah, ternyata meskipun di Indonesia ini Habib-Habib belum ada yang menyatakan sudah, tapi ternyata di kalangan internasional sudah ada kalangan Ba'alawi Yaman yang melakukan tes DNA. Dan ternyata, mohon maaf sekali, data genetik mereka tidak sinkron dengan data zuriat Nabi lainnya. Karena kode haplogrupnya berbeda, dan belum ditemukan juga SNP mutasi genetik, baik ke Hasani maupun Husaini. Kalau haplogrupnya yang terbukti tercover dengan Bani Hasim yang lain, haruslah berhaplogrup J1. Nah, sedangkan haplogrup mereka adalah G. Nah, G ini ternyata, mohon maaf sekali, dari data jwisdna.net itu malah terklasifikasi dalam kalangan keluarga keturunan Yahudi Askenazi dari Kaukasia. Dan ini terbukti dari jwisdna.net, dan juga mohon maaf sekali, dalam metadata ini adalah para Yahudi Yaman itu cukup banyak. Nah, Yahudi Yaman memiliki tradisi kebudayaan turun-menurun yang sama persis atau serupa dengan mereka, baik dari musiknya dan tariannya. Nah, sedangkan dalam Islam ada hadis, barang siapa yang mengikuti kaum tertentu adalah bagian dari kaum tersebut. Nah, jadi ini amat sangat meresahkan bagi bangsa kita apabila bangsa kita ini terjajah di masa kekinian terhadap oknum-oknum yang belum tentu sebagai zuriat Nabi. Jadi ada 3 hal tadi ini yang menjadi meresahkan bagi kalangan kita, sehingga ketika ada ulama-ulama yang melaksanakan amal ijtihad, amar ma'ruf nahi munkar, semestinya kita dukung bersama. Kalau ada yang tidak setuju, sebaiknya dengan melakukan kajian ilmiah untuk menolaknya, bukan dengan cara pelaporan hukum. Jadi dengan adanya oknum-oknum tertentu yang melakukan laporan hukum kepada Kiai Imad, baik di Jogja maupun di Gorontalo, kami sangat menyayangkan. Semestinya tidak seperti itu. Yang namanya kaidah ilmiah, kajian ilmiah harus di counter dengan kajian ilmiah pula, bukan dengan emosi, bukan dengan cara persekusi, bukan pula dengan cara melapor hukum. Karena insya Allah pasalnya tidak akan masuk. Karena yang namanya kajian ilmiah, Indonesia ini ada undang-undang yang melindungi pendapat hak warga negara ini untuk mengeluarkan pendapatnya dan melakukan pengkajiannya. Jadi apabila dari kajian tersebut ada yang kemudian malah melakukan hukum, itu tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi kami juga menghimbau para polisi dan penegak hukum lainnya supaya laporan hukum tersebut jangan sampai malah menjadikan negara kita atau aparat hukumnya
apabila menerima pendapat mereka malah inkonstitusional karena tidak sesuai dengan undang-undang untuk yang melindungi hak warga negara untuk mengeluarkan pernyataan pendapat dan pemikirannya. Apalagi ternyata dari indikasi-indikasi yang ada bisa open source Pak, bisa di jwisdata.net, bisa di Family Tree DNA, bisa juga dari YouTube itu juga ada bukti-bukti budaya dan tradisi Yahudi Yaman yang ternyata malah sinergi atau selaras dengan budaya-budaya habaib Ba'alawi Yaman yang kita pertanyakan. Karena para zuriat Nabi yang lain dari Irak, dari Mesir, dari Arab Saudi, ternyata budayanya berbeda dengan mereka. Kalau mereka menyatakan sebagai zuriat Nabi, semestinya memiliki kebudayaan yang sama. Itu satu hal dalam masalah kajian kimat. Dan saya izin juga dalam ini juga menyampaikan fitnah-fitnah yang beredar di masyarakat. Ada juga fitnah yang menyampaikan bahwasanya kajian ilmiah Kiai Imat ini juga menyerang keluarga Wali Songo. Padahal keluarga Wali Songo ini juga menurunkan para ulama pendiri organisasi besar di Nusantara, yaitu NU dan Muhammadiyah. NU pendirinya Kiai Hasyim Asy'ari adalah juga keturunan Wali Songo. Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan juga keturunan Wali Songo. Nah, sedangkan ada versi Wali Songo ini juga merupakan keturunan daripada Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, sehingga ketika Kiai Imat mengkritisi tentang masalah Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir oleh kalangan-kalangan keluarga Wali Songo atau pengikut NU Muhammadiyah yang masih ikut versi Ba'alawi, seakan-akan kajiannya turut menyerang. Nah, ini perlu kami luruskan bahwasanya kajian ilmiah tentang Wali Songo ini sudah lebih dulu dikaji oleh pihak Ba'alawi Yaman itu sendiri, yakni Habib Alidin Assegaf dari sejak tahun 2014 atau 2015 kalau nggak salah ya. Nah, beliau menyatakan bahwasanya nasab Wali Songo sampai ke Rasulullah ini belumlah sesuai dengan kaidah ilmiah ahli nasab, hanya pendapat ahli sejarah saja. Jadi memang ada versi dalam kitab Az-Zuhairah, Hikmatul Asyirah, para Wali Songo itu tercatat sebagai keturunan Rasulullah dari jalur Asmat Khan Ba'alawi Al-Husaini. Nah, akan tetapi di zaman sekarang kemudian yang tadinya itu sudah tercatat dalam kitab nasab dibantah kembali oleh peneliti nasab ketika diwawancara oleh peneliti dari Jepang. Dan di sana dinyatakan bahwasanya nasab Wali Songo itu hanya pendapat ahli sejarah, sedangkan pendapat ahli nasab Yaman hanya mencatat dari Rasulullah sampai dengan ke Abdul Malik saja. Nah, keluarga Wali Songo menanggapi hal tersebut ketika Wali Songo dianggap nasabnya itu belum sahih ke Rasulullah, tidak dengan cara yang emosional, tidak dengan cara melaporkan hukum, tidak dengan cara persekusi, tapi kita akhirnya melakukan pengkajian ulang. Nah, pengkajian ulang daripada nasab Wali Songo ini kita kaji kembali dari data sejarah Nusantara. Nah, ternyata dalam data sejarah Nusantara ada dua muasal kedatangan para wali Nusantara. Contohnya, kita di Nusantara ini sering mendengar gelar tokoh yang bernama Maulana Maghribi, bukan Maulana Yamani, bukan Maulana Hadromi. Artinya, ini adalah seorang tokoh yang berasal dari Maghrib, Maroko, bukan dari Yaman. Nah, kemudian juga ada tokoh semisal ayahnya Sunan Ampel, gelarnya adalah Ibrahim Asmarakandi, yang terindikasi berarti dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Dan juga beberapa tokoh Wali Songo gelarnya bukan Habib tapi Mahdum. Contohnya Sunan Bonang Mahdum Ibrahim, dan juga Syarif Hidayatullah Sunan Mahdum Gunung Jati. Ada gelar Syarif, ada gelar Mahdum, bukan gelar Habib. Kalau dari Yaman kan Habib gelarnya. Nah, zuriat Nabi ini yang tercatat resmi gelarnya adalah Sayyid dan Syarif. Nah, ternyata Mahdum juga adalah gelar zuriat Ahlul Bait Nabi yang lazim digunakan di daerah Asia Tengah, Uzbekistan. Nah, berarti ini menjadi indikasi ada wali Nusantara yang berasal dari Maroko, ada yang berasal dari Asia Tengah atau Uzbekistan, dan tidak ada yang dari Yaman. Karena kalau dari Yaman tadi harusnya gelarnya Habib, Maulananya harusnya Hadromi Yamani, Ibrahimnya berasal dari Yamani, tapi kan bukan. Arti kata, kita kemudian menemukan indikasi baru. Kemudian di zaman sekarang kita sudah canggih, sudah bisa melakukan korespondensi langsung dengan nakib internasional dari negeri muasal kedatangannya. Jadi wali yang berasal dari Maroko, kemudian kita melakukan korespondensi dengan pihak Maroko. Atas lagi Irak dengan pihak Irak. Kalau yang dari Mesir atau Uzbek ya dengan Uzbek. Nah, inilah yang ternyata para leluhur kita di zaman dulu atau sesepuh-sesepuh kita
belum sempat mengkonfirmasi dengan daerah atau nakib keluarganya dari kalangan Maroko maupun kalangan Uzbekistan. Karena apa? Karena di masa lalu itu komunikasi masih susah, untuk perjalanan juga masih susah, dan kemudian ternyata penjajah Belanda mendatangkan kaum Arab dari Yaman yang sama-sama punya riwayat keturunan Nabi, sehingga berinteraksinya dengan kalangan Yaman ini sendiri, sehingga di masa lalu sempat ada distorsi dan karena saking husnuzonnya dengan pihak Yaman. Tapi data-data yang ini pun adalah minoritas. Jadi apabila ada fitnah di YouTube bahwasanya kajian kimat ini harus mengganti data-data di Katon, itu tidak benar. Kita sudah meneliti data manuskrip yang ada contoh tentang masalah versi Ba'alawi, itu hanya Carita Purwaka Caruban Nagari, Negara Kertabumi, Pustaka Raja Bumi Nusantara dengan data Palembang. Kurang lebih hanya itu. Yang lain-lainnya masih mencatat bukan dari versi Ba'alawi. Contoh, ada data serat Penengen, ada serat Sajarah Ratu Jogja, ada data serat-serat Laluhur Ing Kadenurjan Jogja, ada Sajarah Banten, ada pula data asal-usul Kasultanan Cirebon, dan lain sebagainya. Bahkan data Madura juga banyak manuskrip-manuskrip lainnya yang mengindikasikan jalurnya bukan melalui Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sehingga kajian kimat ini tidaklah menyerang nasab keluarga Wali Songo, karena ternyata memang ada versi lain. Dan alhamdulillah, kemudian keluarga Wali Songo ini sudah melakukan dua hal yang penting, yakni adalah mendapatkan sanad, memperkuat sanad kesaksiannya dari Isbat Nakib Internasional. Yang kedua juga berani melakukan tes YDNA. Nah, alhamdulillah dari dua hal ini, untuk jalur yang berasal dari Maroko Maghrib, ternyata jalurnya adalah dari jalur Al-Jailani Al-Hasani. Sehingga bila mana di Indonesia ini ramai ada Thariqah Qadiriyah, ada juga manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini karena ternyata leluhur bagi Nusantara memang ada kaitan erat dengan beliau-beliau. Dan juga untuk jalur Al-Husaini, alhamdulillah kita sudah mendapatkan juga isbat nasab dari nakib Irak, India, dan menyusul dari asosiasi Ahlul Bait yang diakui oleh PBB. Sehingga untuk masalah isbat nasab ini harus terklasifikasi secara internasional, bukan hanya organisasi skala lokal. Yang mohon maaf, karena organisasi skala lokal itu artinya pengakuannya hanyalah secara sepihak saja, hanya skala Jakarta saja, belum diakui oleh skala internasional. Nah, termasuk mungkin dari kajian Kiai Matiuddin Usman ini kan juga bagi yang mengetahui bahwasanya pendiri NU, pendiri Muhammadiyah kan keturunan Jumadil Kubro. Nah, Jumadil Kubro ini kan disangka ke jalur Ba'alawi. Maka dengan ini saya juga akan menginformasikan bahwasanya dari nakib internasional, yakni dari nakib Irak dan India, ini alhamdulillah sudah memberikan data yang dikomparasi dan dikolaborasi antara data Nusantara dengan data isbat nakib luar, sehingga per hari ini akan coba saya sampaikan nasab Jumadil Kubro yang sebenarnya, yang lebih mendekati kebenaran. Jadi bahwasanya sehingga dengan ini ke depannya perlu diketahui Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Kiai Ahmad Dahlan, ini bukanlah keturunan Ba'alawi, tapi jalurnya adalah sebagaimana yang saya sebut dengan berikut ini. Jadi yang paling utama adalah gelar Mahdum. Ini adalah indikasi bahwasanya memang sinkron asal muasal kedatangannya. Jadi ternyata Mahdum Jamaluddin Akbar atau Syekh Jumadil Kubro ini adalah bin Mahmud Nasruddin atau bin Mahdum Mahmud Nasruddin bin Jalaluddin bin Ahmad Kabir bin Jalaluddin Mahdumul Azamat Khan bin Mahdum Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Astori bin Ja'far Zaki bin Ali An-Naqi bin Muhammad At-Taqi bin Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ini insyaallah kedepannya bahwasanya jangan lagi menganggap kajian kimat ini menyerang juga pendiri NU, Muhammadiyah dan keluarga Wali Songo lainnya, karena jalurnya berbeda. Dan ini juga selain dengan data dari nakib, kita juga menyesuaikan dengan kajian tes YDNA. Nah, tes YDNA ini yang dari Maroko tadi terbukti mengandung kode mutasi genetik jalur Hasani.
Kalau yang dari Uzbek, Jalil Husaini. Dan juga alhamdulillah ada sinkron dengan peta migrasi leluhur. Jadi dari tes DNA itu ketahuan leluhur kita ini muasalnya dari mana. Nah, jadi bahwasanya Wali Songo itu leluhurnya itu berasal dari Hijaz Arab Saudi, pindah ke Irak Iran, pindah ke Asia Tengah Uzbekistan, pindah ke India Pakistan, baru ke Nusantara. Andai kata versi Asmat Khan Ba'alawi itu betul, semestinya dari Irak tadi pindah dulu ke Yaman di arah barat dayanya. Karena dalam riwayat versi tersebut 9 generasi ada di Yaman. Versinya kan Ahmad Al-Muhajir dari Irak pindah ke Yaman, Ahmad Al-Muhajir, udah gitu Ubaidillah, Alwi, Muhammad, Alwi, Ali Qoli Qasam, Muhammad Sayyid Mirdad, Alwi Faqih, Abdul Malik, ada 9 generasi. Andai kata ini betul, semestinya dalam peta migrasi tercatat pindah ke Yaman. Ternyata tidak. Sehingga ini menandakan dari hasil penelitian tes DNA tidak terkonfirmasi dan tidak ilmiah versi bahwasanya Wali Songo keturunan dari Ba'alawi. Nah, dengan demikian kita sudah merevisi dan sudah kita sampaikan kepada Kiai Wapres Maruf Amin juga. Alhamdulillah tanggapan beliau juga positif bahwasanya memang sejarah dan silsilah keluarga besar Wali Songo perlu diluruskan. Tetapi insya Allah warga Wali Songo ini berbeda kebiasaannya dengan kalangan habaib. Insya Allah keluarga Wali Songo ini meneliti silsilah untuk sekedar menyambung silaturahim. Jadi bukan untuk merasa sombong, merendahkan yang lain, bukan untuk mengkapitalisasi umat, menzalimi, tidak. Karena kita sudah sebagai bagian daripada bangsa Indonesia. Nasab kita ini semuanya juga sama-sama saudara, sesama turunan Nabi Adam alaihissalam. Dan semuanya kita sama-sama mulia, tapi yang paling utama kemuliaan bukan dari nasab, tapi dari iman kita, ilmu kita. Karena Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman. Dan juga yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi bukan masalah nasab. Sehingga dengan ini kami juga tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwasanya Habib belajar kepada Habib yang bodoh lebih utama kepada 70 kiai. Nah, jadi dengan klarifikasi yang ketiga adalah kami sangat menyayangkan bila mana kajian ilmiah oleh Kiai Imad ini malah di counter dengan laporan hukum, cacian, caci maki, mengumpulkan umat untuk tidak menyukai beliau. Ini harus sangat dihentikan. Dan kami juga dari keluarga Wali Songo juga ada Garda Wali Songo, di mana di sini juga hadir penasehat kami Abah Kiai Yusuf Barok yang juga seorang pendiri juga, dan saya juga selain ketua Robitoh Banten juga dipilih untuk menjadi ketua Garda Wali Songo. Insya Allah kedepannya kami akan melakukan tindakan yang membela marwah Wali Songo, karena Wali Songo ini adalah tidak hanya sekadar turunan Nabi saja, tapi merupakan tokoh yang berjasa dalam dakwah Islam Nusantara, sehingga umat Islam terbanyak di dunia adanya di Indonesia, bukan di negara-negara lain. Ini merupakan jasa dakwah para Wali Songo. Dan juga ini menurunkan tokoh-tokoh pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah. Dan juga menurunkan para pahlawan nasional. Contohnya Sultan Agen Ketayasa, Pangeran Diponegoro, Sultan Mahmududin II, Sultan Agung Mataram, Nyai Ageng Serang, dan lain-lain. Jadi tokoh-tokoh pahlawan nasional ini adalah para keturunan Wali Songo. Nah, ketika ada oknum yang yakni Bahar bin Smith, saya jelaskan saja, menyampaikan bahwasanya Wali Songo tidak berketurunan, itu sangat tidak tepat sekali. Itu sangat tidak sesuai dengan etika bangsa kita, tidak sesuai dengan kajian ilmiah. Dan juga apabila dia menyampaikan turunan Wali Songo itu terputus dari garis perempuan, maka para habaib juga terputus sebagai pribumi dari garis perempuan. Karena kan mereka mengaku pribuminya dari turunan garis perempuan. Kalau mereka konsisten hanya garis laki, berarti mereka bukan pribumi. Salah ya, salah. Maka dari itu, insya Allah kita ya. Maka dari itu, insya Allah kita dalam pertemuan kali ini saling bahu-membahu, saling sinergi demi menjaga marwah bangsa ini. Kami tidak ingin ada lagi bangsa kita yang diperbudak. Sudah cukup 350 tahun dijajah oleh Belanda. Jangan dilanjutkan penjajahan oleh kalangan bangsa lain di negeri sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.